Baiklah, Alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam pertemuan kali ini, Jumat kali ini, kita membahas judul kita yang berjudul Jual Beli dalam Islam. Singkat saja, jual beli dalam Islam, pandangan syariat, jual beli atau disebut juga pertukaran harta dengan harta untuk keperluan atau pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab qabul. Jadi jual beli ini sangat dianjurkan bagi kita ketika kita melakukan transaksi, kita diharuskan atau diwajibkan kita melakukan ijab qabul. Untuk itu singkat saja, ada bagi teman-teman yang menambahkan, dipersilahkan. Kita belum masuk kepada yaitu namakan syarat atau rukun. Kita masuk dulu kepada pengertian daripada jual beli. Apa itu jual beli? Pembahasan kita pertama kita selesaikan satu persatu dulu. Selanjutnya kami serahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati saudara-saudara para asatiz pada hari yang berbahagia ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada pagi menjelang siang ini kita akan membahas Jul Khatib tanggal 26 ini, masalah jual beli, ya. Kita akan masuk pada intinya, ya. Jual beli adalah memberikan sesuatu, menurut bahasa, memperoleh sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Itu dia. Sedangkan menurut istilah fikih, ya, jual beli bermakna tukar menukar barang, tukar menukar barang dengan barang lain atau uang disertai dengan ijab kabul dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Itu bahasa dan istilah, ya. Terlanjutkan menurut para ilmuwan yang lainnya, secara terminologi jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar atau mal, barang atau harta dengan mal yang dilakukan dengan cara tertentu, ya, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus. Itu dia yang sebenarnya. Jadi saudaraku semuanya, jual beli menurut Al-Quran, jual beli yang halal dan thayyibah. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Kalau ada riba dalam jual beli, jangan jual dan beli. Dosa yang kita dapat, dan jangan sampai kita memberatkan timbangan di dalam jual beli tersebut. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukar menukar barang. Tukar menukar barang. Mungkin ada tambahan lagi sebelum masuk kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di pagi hari yang cerah atau yang indah ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saudara-saudara bedah materi pada pagi Jumat yang bahagia ini, bahwa kita membicarakan tentang jual beli di dalam Islam, bahwa jual beli itu
adalah merupakan suatu keharusan di dalam kehidupan masyarakat. Maka perlu kita memahami dan mengerti apa yang dikatakan dengan jual beli. Secara lugah, bahwa jual beli itu disebut dengan al-bai' atau at-tijarah atau al-mubadalah, yang maknanya adalah tukar menukar, perniagaan, atau ganti mengganti. Itu secara harfiah. Namun secara terminologi, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara kita tadi, bahwa jual beli itu adalah tukar menukar barang atau benda. Yang kita kenal pada masa dahulu itu yang namanya barter, atau tukar menukar barang dengan uang. Dengan dasar azas manfaat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan syarat-syarat rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan demikian jelas bagi kita bahwa jual beli itu sudah diatur sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan di dalam surah yang pertama itu surah Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu itu dengan cara yang batil. Artinya dengan cara yang tidak diridhoi, cara yang haram, penipuan dan sejenisnya. Melainkan dengan apa? Antakuna tijaratan antarodim minkum. Melainkan dengan cara berniaga jual beli di dalamnya ada saling meridai. Inilah yang dimaksud secara Islam, berarti jual beli adalah tukar menukar barang atau harta, atau tukar menukar barang benda dengan uang sesuai dengan syariat Islam, yaitu ada ijab dan qabul, di dalamnya ada keridaan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi sedikit. Itu ayat yang dibacakan tadi itu terdapat dalam surah An-Nisa, bukan Al-Baqarah ya, ayat 29. Jadi intinya hampir sama dengan yang tadi, yaitu jual beli tersebut secara pengertiannya adalah tukar menukar barang yang dilakukan secara ridha, suka sama suka. Kemudian dasarnya yaitu surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Itulah inti daripada jual beli ini. Banyak di antara kita mungkin dahulunya dilakukan memakan harta segala macamnya, banyak dilakukan dengan yang batil. Maka untuk mendapatkan harta yang baik, yang halalan thayyiban, yang sesuai dengan tuntun agama, maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk melakukan baik, yaitu jual beli. Dan yang harus kita tinggalkan sebagaimana disampaikan Ustaz kita tadi, yaitu riba. Itulah dari antara Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah dan selawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, dalam hal ini berlanjut juga pembedaan kita dengan syarat sah jual beli atau rukun jual beli. Yang pertama adalah ijab dan qabul, kecuali barang-barang yang nilainya kecil, cukup dengan saling memberi usaha
dengan adat kebiasaan yang berlaku. Ijabnya penjual, aku telah menjual atau aku telah memberikan atau aku telah memberikan kepemilikan atau ini menjadi untukmu. Kabulnya pembeli, aku telah membeli atau aku telah mengambil atau aku telah menerima atau aku telah meridho dengan barang yang kau berikan kepadaku. Yang kedua, penjual dan pembeli saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, ada kesepakatan barang dan harga. Selanjutnya, menggunakan ungkapan masa lalu penjual, aku telah menjual pembeli, aku telah menjual pembeli, aku telah menerima. Tidak boleh aku akan membeli dan aku akan menerima. Jadi tidak boleh memakai kata-kata akan. Dan selanjutnya, tidak berlaku curang atau mengurangi takaran dan timbangan. Ini terdapat surat Al-Mutaffifin ayat 1, 2, dan 3. Semua kita sudah tahu ayatnya. Yaitu kecelakaan bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang-orang lain, mereka minta penuh. Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Itu kalimat dawak saja tuh. Maka oleh sebab itu, Bapak hadirin sekalian yang kami hormati, maka berilah hal-hal yang mungkin dapat diberikan di dalam menjalani tukar menukar barang itu atau berdagang. Kalau kita sebagai pedagang berlaku jujurlah, karena kejujuran itu adalah suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, penjual malah menjual barangnya, baik itu barangnya, burukkah itu barangnya, dijelaskan kepada pembeli. Kemudian berikanlah dan yang menerima dengan yang baik, sehingga tukar menukar barang itu, jual beli itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apa itu syarat dan apa itu rukun? Kemudian baru kita rinci ke bawah, yaitu rukun ini, kemudian syarat ini. Ya, pada Ustaz silakan. Apa itu syarat, apa itu rukun? Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sedikit memberikan definisi dari syarat dan rukun sebelum tadi langsung kita membicarakan syarat dan rukun jual beli. Dari yang pernah saya ketahui dan saya pelajari, yang dinamakan syarat adalah hal-hal yang tidak terlepas dari sah tidaknya kita melakukan sesuatu, terutama perihal ibadah, yang hal-hal tersebut berada di luar dari pekerjaan ataupun ibadah tersebut. Sementara yang namanya rukun adalah hal-hal ataupun aturan yang memang benar-benar ada di dalam pekerjaan ataupun ibadah tersebut. Mungkin untuk lebih gampangnya dan lebih mudah dimengerti, seperti halnya ketika kita melakukan ibadah sholat, rukun yang telah masyhur dan disepakati oleh ahli fikih adalah 13 rukun yang ada.
Dan ketika kita akan melaksanakan sholat, apa yang mesti kita lakukan sebelum kita melakukan sholat itu? Seperti halnya kita mesti berada dalam keadaan suci, berwuduk. Itu adalah contoh dari hal yang merupakan syarat dari pekerjaan ataupun ibadah tersebut. Jadi demikian mungkin yang dapat saya tambahkan. Melakukan sesuatu. Kemudian rukun, hal-hal yang benar-benar ada di dalam pekerjaan tersebut. Mungkin ada tambahan lain yang berhubungan dengan syarat atau rukun? Saya hanya menambahkan tentang syarat tadi. Kalau mengenai rukun tadi sudah saya sepakat dengan yang telah diterangkan oleh Ustadz sebelah saya nih. Dalam syarat ini ada 3. Yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, penjual dan pembeli harus mumayyiz. Artinya orang yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Nah, ini termasuk mungkin berakal ya. Yang kedua adalah pemilik barang atau yang dijadikan wakil. Yang ketiga adalah keduanya dalam keadaan sukarela. Yang keempat, penjual harus sadar dan dewasa. Jadi mungkin dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan mabuk ini mungkin tidak sah jual belinya. Ini syarat. Yang kedua syarat sigot. Yang pertama harus dalam satu tempat. Yang kedua pengucapan ijab qabul tidak terpisah. Kemudian syarat harga. Yang pertama adalah bukan barang yang dilarang. Yang kedua harus suci. Yang ketiga bermanfaat untuk menurut pandangan syar'i. Yang keempat dapat diketahui oleh kedua orang yang akad, yang mengadakan akad. Yang keempat adalah dapat diserahkan. Ini dalam syarat harga. Jadi mungkin itu saja mengenai syarat. Ustaz Mulyadi, itu sudah termasuk kepada apa yang dikatakan syarat-syarat jual beli. Nah, mungkin kita pertegas lagi apa itu rukun dan apa itu syarat, tambahan daripada Ustaz Yandri tadi. Mungkin ada tambahan apa itu pengertian rukun dan apa itu pengertian daripada syarat. Nanti kita berkata. Saya hanya sedikit menambahkan apa-apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan semua yang tergabung dalam Yayasan Bina Umat ini. Saya tertarik sekali dengan sebuah hadis Nabi, amali rajuli baini wa quluban madu'a madarurah. Hendaklah kalian, kata Rasulullah, melakukan jual beli yang bersih dan bekerja dengan tangannya. Hendaklah bekerja dengan tangannya sendiri dan jual beli yang bersih. Jadi kalau menurut hadis ini, kalau dia mentitik beratkan yang bersih, berarti ada yang tidak bersih. Jadi saya di sini menerjemahkan yang tidak bersih itu banyak. Salah satunya jual beli buah yang masih putih. Salah satunya jual beli ikan di dalam air, tidak tentu kadar berapanya. Dan yang ketiganya jual beli binatang yang masih di jalan. Banyak yang seiring dengan ini yang tidak bersih, yang sering dilakukan orang. Dan kemudian jual beli itu ada yang bersifat penipuan. Umpama jual beli rumah. Sebenarnya rumah itu ada banyak kesalahannya, banyak rusaknya. Tapi lantaran kita mau jual, direnovasi dulu. Yang berlubang didompel dulu. Yang belum dicat, dibenarkan catnya dulu. Itu jual beli yang tidak bersih, yang bersifat penipuan. Atau kita jual beli kendaraan, pamannya kita bawa dulu ke bengkel, padahal penyakitnya berat. Orang tertarik untuk membelinya, padahal sifatnya ada sifat penipuan dalam jual beli itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana disampaikan Ustaz Yandri tadi, yaitu syarat yang dikatakan syarat adalah hal-hal yang tidak terlepas dari sah atau tidaknya melakukan sesuatu. Juga ada tambahan yang lain yang dikatakan syarat itu adalah
ketentuan yang harus dilakukan. Nah, ketentuan yang dilakukan umpama di dalam jual beli, apa ketentuannya? Umpamanya tadi ridho antara kedua belah pihak. Kemudian barangnya jelas. Nah, itulah di antara uraian-uraiannya. Kemudian yang dikatakan rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi suatu pekerjaan tersebut menjadi sah. Suatu hal yang harus dipenuhi supaya suatu pekerjaan tersebut menjadi sah. Nah, itulah yang dikatakan, yang dinamakan dengan rukun yang berhubungan dengan jual beli. Kemudian ada bagian-bagian ke bawahnya, yaitu yang berhubungan dengan syarat. Itu sudah banyak diuraikan daripada tadi. Apakah itu ridha dari kedua belah pihak, atau kedua penjual dan pembeli dibolehkan bertransaksi, penjual menjual harta yang bermanfaat, barangnya jelas, tidak samar-samar, barangnya bisa diserahkan, kemudian harganya juga jelas. Itu adalah berhubungan dengan syarat. Kemudian yang masalah rukun belum kita sebutkan lagi. Mari kita bahas yang berhubungan dengan rukun. Setelah kita bahas masalah rukun ini, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Rukun jual beli yang pertama harus ada penjual dan pembeli. Bagaimana seorang pembeli akan bisa membeli barangnya tak ada yang punya, kan gitu? Harus jelas. Ya. Kemudian selanjutnya harus ada barang yang akan dijual. Bagaimana juga pembeli akan membeli barang yang tak jelas, tak boleh. Yang ketiga harus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang. Selanjutnya harus ada ijab dan qabul. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi terdahulu, walaupun belum dibahas tapi udah disinggung, ya, ada ijab dan qabul. Sekaligus syaratnya, itu rukunnya. Syaratnya penjual dan pembeli harus baligh, tidak boleh anak-anak. Dikhawatirkan kalau anak-anak nanti penipuan lagi, tidak sesuai dengan surah An-Nisa ayat 29 lagi, ya. Ya, ada di sana apa, bil batil, ya, bil batilnya tidak sah. Dewasa, berakal sehat, dan tidak yang harus dilakukan juga dengan suka sama suka, ya. Jual beli dilakukan atas kehendak sendiri. Syaratnya barang yang dijual harus ada. Barang yang dijual harus bermanfaat. Nah. Kemudian syarat selanjutnya tidak boleh yang kotor. Makanya seperti menjual tai binatang seperti tai kambing, tai sapi, itu sebenarnya kotor. Maka tidak ada istilah jual beli tai. Tapi apa? Upah mengumpulkan tai. Nah, itu ya. Upah mengumpul aja, beli itu tidak, ya kan? Nah. Kemudian barang yang dijual itu adalah milik pedagang. Maksudnya dia yang punya, gitu, bukan barang orang. Harus jelas, ya. Kalau barang orang statusnya bagaimana? Apakah dia sudah beli atau belum, kan meragukan. Jadi Islam itu sangat mengantisipasi dalam hal jual beli ini, jangan sampai ada yang dirugikan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ustadz dan Ustadz yang lain mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Pak Haji. Sudah dibahas, yaitu yang berhubungan dengan rukun. Rukun daripada jual beli adalah ada pihak daripada penjual dan pembeli. Kemudian makun alaih, yaitu barangnya ada. Kemudian yang ketiga syighah atau ijab kabul. Ada syighah tersebut dikatakan juga dengan syighah qauliyah. Saya jual barang ini, kemudian saya terima barang ini. Itu syighah qauliyah. Kemudian ada juga syighah fi'liyah, yaitu serah terima barang dengan uang. Itu syighah fi'liyah, yaitu serah terima barang, dikasihkan barang, kemudian uang diterima. Itu menurut sebagian ulama juga diperbolehkan. Kemudian ada tadi yang bersifat betul dengan qauliyah. Saya jual barang ini dengan harga sekian, saya terima barang ini dengan harga sekian. Kemudian yang berhubungan dengan syarat itu sudah banyak pembahasan dari tadi, tak perlu saya ulang lagi. Baiklah, bagaimana hukumnya perdagangan online gitu?
Ya. Sedangkan menurut rukun dan syaratnya barangnya harus jelas, nampak di depan mata. Kan begitu. Kalau menurut hukum nih barangnya subhat nih, tidak jelas. Banyak orang yang menerima barang-barang dari online itu yang tidak sesuai dengan orderannya. Kadang-kala diisinya botol aqua cuma, yang dibelinya lain. Nah, itu ada terjadinya penipuan. Itulah jelas ukuran aja sedikit. Ini enggak, lain barangnya yang dibeli, lain pula yang datang. Jadi subhat tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau subhat itu adalah diragukan, tidak sah jual beli online tersebut. Karena ada hadis Rasulullah SAW. Rasul bersabda, dia lewat dari suatu tempat perdagangan, lalu dia bertanya kepada pedagang, "Wahai pedagang, mengapa tidak kamu letakkan di bagian atas saja agar orang dapat melihatnya?" Ya. Barang siapa yang mengelabui, maka ia tidak dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Makanya saya katakan tadi, pedagang online itu adalah subhat, diragukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhat lah termasuk agak subhat. Mungkin ada juga pendapat yang lain. Nanti bisa kita simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah persilakan kepada kami. Itu ada satu hadis mengatakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi makna yang tersembunyi dari hadis ini adalah bahwasanya jangan cepat kita memvonis sesuatu itu haram. Kita lihat dulu dari dasar hukum dari jual beli itu. Yang pertama, syarat jual beli itu kan harus ada yang namanya ijab kabul. Itu sudah dibahas mungkin barangkali. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur gharar atau penipuan. Ini juga menjadi syarat mutlak. Jadi kalau seandainya dalam jual beli online terpenuhi syaratnya itu, tapi seperti yang diceritakan oleh Bapak kita tadi, saya sendiri memang mengalami. Itu adalah kasus, ya apa mengalaminya, saya sering juga pesan online, yang saya lihat barangnya bagus. Setelah sampai di rumah kita rupanya lain yang kita lihat, lain yang datang, kan gitu. Berarti bukan kitanya yang salah dalam hal jual beli, tetapi penjualnya lah yang melakukan unsur gharar di situ. Jadi istilahnya yang menjadi batal jual beli itu bukan dari segi online atau offline-nya. Ya, kalau terpenuhi syarat dan rukunnya tadi itu, tidak ada unsur menipu di situ, maka Fatwa MUI sudah mengeluarkan bahwasanya itu dah boleh. Sesuai dengan hadis Nabi tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalau kita mencap saja itu adalah haram, ya, sementara kemajuan zaman sekarang ini orang semuanya serba mudah. Ya. Kenapa disebut serba mudah? Dengan adanya jual beli online ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, ada ibu-ibu sini ya. Mohon maaf Bapak-bapak, ya. Yang namanya jual beli itu salah satu hikmahnya adalah mempermudah seseorang dalam melakukan transaksi. Kalau seandainya tidak ada ya melanggar ketentuan jual beli itu, ya kenapa kita tidak pergunakan? Ya boleh. Ya bukan haram gitu. Nah, tetapi kalau seandainya sengaja melakukan penipuan, di situ tetap batalnya jual beli itu. Nah, jadi itu pendapat kami. Fatwa MUI-nya ada di sini nomor berapa nih? Ada. Jadi diperbolehkan, bukan haram. Nah, jadi bukan pula ya istilahnya jual beli online itu disuruh, bukan begitu, tetapi diperbolehkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli online menurut hukum Islam adalah boleh selama, sebagaimana yang disampaikan Ustaz Wali Kasar lagi, selamanya ini, selama objek atau barang yang dijual tidak haram. Itu intinya.
barang yang diperjualbelikan belikan yang pertama tidak haram. Kemudian tidak mengandung unsur riba. Itu jual beli online kalau dia tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur haram. Kemudian yang ketiga, tidak berunsur ghirar atau penipuan tadi. Jadi kalau jual beli online terhindar daripada yang tiga ini, insya Allah diperbolehkan. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi kalau saya ni lebih berpegang dengan yang ini. Pokoknya barang tersebut tidak barang haram, tidak ada unsur penipuan, kemudian tidak ada ghirar atau penipuan tadi, kemudian barang tersebut tidak mengandung unsur riba. Mungkin masih ada tambahan dari semuanya. Ini mengenai online, jual online. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku bersaksi bahwa jual beli inden. Ini dia ceritanya nih. Yang terjamin sampai batas waktu tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam kitabnya. Jelas kan? Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian saling utang dalam waktu yang ditentukan, maka tulislah sebaik-baiknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pula asal ngomong, omon-omon gitu kan. Jadi fatwa MUI-nya itu nomor 145 tahun 2021. Memang fatwa MUI-nya baru nih. Karena nama jual beli online ini kan memang maraknya kan baru-baru tahun-tahun ini, baru berapa tahun nih. Jadi ulama kita sudah jeli dia, tentu meneliti dampak, manfaat dan mudaratnya. Tidak mungkin fatwa MUI keluar kalau tidak ada manfaat di situ, itu tidak mungkin. Nah, jadi kalau ada yang membahas tentang jual beli online boleh ini, dasarnya itu tadi. Yang pertama hadis Nabi tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu dalam hal muamalah. Kemudian yang kedua tentang yang membolehkan itu fatwa MUI nomor 145 tahun 2021 yang mengatakan tadi bahwasanya boleh, ya bukan dianjurkan, ya boleh, ya selama memenuhi syarat yang dijual belikan itu tidak barang haram. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ada di situ yang namanya tidak ada unsur gharar atau penipuan. Nah itu penekanannya dua itu aja. Barang dijual belikan itu tidak barang yang haram. Kemudian yang kedua tidak ada di situ unsur penipuan. Tetapi ada manusia yang melakukan penipuan, makanya tidak mudah untuk mendapatkan yang namanya kredit ya atau bonus dari Rasulullah dekat dengan surga, yaitu at-tajirus shadiq. Jadi pedagang yang jujur itu memang sulit. Memang sulit karena ya jaminannya dari Rasulullah yang pedagang shadiq itu dekat di surga, sebagaimana Rasulullah mengatakan ya seperti dua jari. Yang pertama ya memelihara anak yatim, kemudian yang kedua adalah pedagang yang jujur. Jadi yang menjadi masalah di sini adalah ya gharar itu tadi, banyak manusia yang tidak luput dari yang namanya penipuan. Jadi kita terhindar hendaknya dari perilaku curang atau penipuan. Itu saja Ustaz penambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah. Dengan adanya pembahasan tentang jual beli ini, selamat pagi jelang siang bapak-bapak semuanya, para ustadz, termasuk saya. Ini sebenarnya pendatang baru di MBU, tapi belum ada nampaknya izin bergabung. Cuma hanya mendengarkan ya. Iya. Jadi kalau saya lihat dan saya monitor tadi, judul kita ini cukup menarik. Jual beli, kebetulan saya profesi saya nih jual beli, pedagang juga saya nih. Jadi kalau sudah terpenuhi syarat dan rukun daripada jual beli ini kan, kita kan kesimpulannya tadi hikmah ya Pak Ustadz ya. Yang pertama kita si penjual dan maupun si pembeli puas. Itu yang pertama hikmahnya, puas. Yang kedua, saya cuma dua ini, kita selamat dunia dan akhirat dari hal-hal yang diharamkan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu berhubungan dengan jual beli, yaitu memberikan sesuatu atau tukar sesuatu barang. Kemudian secara syarat, yaitu ketentuan yang harus dilakukan. Kemudian yang dikatakan rukun, suatu hal yang harus dipenuhi supaya suatu pekerjaan tersebut menjadi syah.
Kemudian apa rukun tersebut? Yang pertama, ada pihak penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, maqun alaih, yaitu ada barang. Kemudian yang ketiga, yaitu syirah atau dinamakan dengan ijab dan kabul. Kemudian yang berhubungan dengan ijab dan kabul bisa dibagi dua. Ada ijab kabul qauliyah. Apa contohnya? Saya jual barang ini, kemudian si penerima bilang saya terima barang ini. Saya terima barang ini. Kemudian ada syirah fi'liyah, yaitu serah terima barang dengan uang. Kemudian syarat daripada jual beli yaitu ada keridhaan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Kedua penjual pembeli barang yang dibolehkan bertransaksi, bukan barang yang haram. Kemudian penjual menjual harta yang bermanfaat. Barangnya jelas, tidak samar-samar, barang bisa diserahkan, kemudian harganya pun jelas. Kemudian hikmah daripada jual dan beli yaitu menjauhkan diri daripada memiliki harta benda yang haram. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan antara dasar suka sama suka. Kemudian yang ketiga, penjual dan pembeli dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang berhubungan dengan jual beli online tadi, tapi saya harapkan yang berhubungan dengan jual beli online, tolong ustaz-ustaz hati-hati menyampaikan ini, jangan sampai salah. Bahwasanya jual beli tersebut sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Nah, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pada siang berbahagia ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.